Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang hubungan misi dengan pemuridan atau memuridkan. Definisi misi menurut saya, misi adalah jeritan hati Bapa. Memuridkan adalah amanat agung Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara misi, maka tidak bisa lepas dari penginjilan, dan setelah diinjili, jika orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita akan menolong dia lebih lanjut, yaitu sampai kepada proses pemuridan atau memuridkan, supaya dia juga bisa memuridkan orang lain ketika ada yang percaya oleh pemberitaan, oleh kehidupan, oleh apa yang dia lakukan. Misi menurut saya adalah jeritan hati Bapa. Tentu semua orang punya definisi, pemahaman yang beda-beda tentang misi. Kalau saya berbicara tentang misi adalah jeritan hati Bapa. Matius 28 ayat 18-20. Isi amanat agung Yesus Kristus adalah memuridkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang misi adalah jeritan hati Bapa, misi adalah pemuridan. Di Matius 28 ayat 18-20 yang disebut sebagai amanat agung, di mana Yesus Kristus sebelum naik ke sorga, dia menyampaikan suatu amanat. Kenapa disebut amanat? Kenapa disebut amanat agung? Amanat adalah perintah, pesan terakhir dari seorang yang akan pergi meninggalkan kita. Contohnya misalnya orang tua kita akan meninggal dan dia tahu dia akan meninggal, maka dia akan memberikan wasiat, menyampaikan sesuatu yang disebut sebagai amanat. Ketika sesuatu yang disampaikan persis sebelum dia pergi meninggalkan kita, itu disebut amanat. Kenapa? Itu penting. Pesan terakhir, kita tidak akan bersama lagi, tidak akan berbicara muka dengan muka, tatap muka. Tidak bisa berbicara secara langsung, mendengarkan orang itu lagi berbicara. Itu kenapa disebut amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18-20, semua orang, para teolog, orang percaya sepakat bahwa bagian ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Sebuah amanat yang penting untuk diperhatikan, amanat yang penting untuk dilakukan, tidak hanya didengarkan, tapi amanat yang dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai orang yang percaya. Maka amanat agung ini sesuatu yang wajib, bukan pilihan. Semua yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu wajib untuk melakukan amanat agung. Apa itu? Perhatikan ayat 19 yang saya beri warna merah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu frasa intinya. Lalu setelah itu ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memang pendengar pertama, penerima pertama amanat agung Yesus Kristus adalah 12 murid pada waktu itu. Tetapi ingat, Alkitab relevan sepanjang waktu dan zaman. Tidak pernah ada kata expired, tidak pernah ada kata usang. Itu sebabnya amanat agung adalah untuk kita, orang percaya di masa kini, di abad ini.
Jadi ketika berbicara misi, tidak lepas daripada ayat yang sangat legendaris, ayat yang sangat terkenal, yaitu Matius 28 ayat 18-20. Yesus memulai dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini sebuah jaminan bagi kita. Apalagi yang kita ragukan ketika semua kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kuasa itu pun akan ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tentu dalam konteks ini, ketika kita melakukan amanat agung. Dan ayat 20 dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk memperoleh penyertaan yang senantiasa dari Yesus, maka kita harus melakukan yang di atas. Yang di mana itu? Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," kata Yesus. "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini juga formula ketika berbicara tentang baptis. Ayat ini juga berbicara tentang Allah Tritunggal. Mereka pada hakikatnya semua adalah Allah. Satu hakikat yaitu Allah, namun tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas, ketika ngomong tentang misi adalah jeritan hati Bapa, memuridkan adalah amanat agung Yesus Kristus. Kita ngomong Matius 28 ayat 18-20. Selanjutnya, 2 Timotius 2 ayat 2, Rasul Paulus juga memuridkan. "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, gembala muda di Efesus. 2 Timotius 2 ayat 2, itu yang menjadi kerinduan hati Paulus, sang bapa rohani, sang mentor, sang pembimbing daripada Timotius. Ia berkata, "Apa yang telah engkau daripadaku, Paulus, di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Artinya dari Paulus kepada Timotius, orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paling tidak ada 4 generasi di sini. Itulah yang disebut dengan pelipat gandaan rohani, multiplikasi, berlipat ganda. Makanya ketika kita ngomong pemuridan, ngomong misi, itu berbicara tentang generasi rohani. Pemuridan tanpa regenerasi, pemuridan tanpa reproduksi, hanya aksi yang sekedar basa-basi saja. Maka ketika kita ngomong tentang misi adalah jeritan hati Bapa. Apa itu misi? Misi itu pemuridan, misi itu penginjilan. Ketika sudah menginjili, orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita wajib memuridkan dia, menolong dia, mempersiapkan dia menjadi pekerja, dan nantinya dia pun akan mempersiapkan menolong orang lain seperti apa yang kita lakukan kepada dia. Makanya jelas 2 Timotius 2 ayat 2. "Apa yang telah engkau dengar daripadaku." Engkau ini siapa? Timotius. "Dengar daripadaku, Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Misi adalah hati Bapa. Misi adalah jeritan hati Bapa. Misi adalah pemuridan. Misi harus dilakukan. Karena itu amanat agung Yesus Kristus. Pesan yang penting, wajib bukan pilihan. Dan Paulus pun juga melakukan hal yang sama, termasuk Timotius. Kiranya Tuhan menolong kita untuk punya hati misi, untuk memuridkan orang, untuk menginjili orang, untuk menolong orang, bawa kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan menolong kita. Amin.